Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan, dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di dalam Alkitab cukup banyak perkataan alangkah baiknya. Misalnya dalam kitab Ayub mengucapkan sindiran untuk sahabat-sahabatnya. Alangkah baiknya bantuanmu, alangkah baiknya nasihatmu. Dalam kitab Amsal perkataan itu juga dicatatkan. Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Tidak hanya dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru Rasul Paulus juga mengucapkan hal tersebut dalam suratnya kepada jemaat Korintus. Alangkah baiknya kalau benar demikian. Ada lagi, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Namun untuk kata alangkah indahnya ternyata lebih sedikit. Saya menemukan hanya 3. Salah satunya ada dalam kitab Bilangan ketika Bileam dipenuhi roh Allah, ia mengucap sajak, alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub. Kalimat yang sedikit lagi adalah gabungan 2 perkataan tersebut, yakni alangkah baiknya dan indahnya. Sejauh saya mencari hanya ada 2, dan Mazmur yang kita baca pagi ini adalah salah satunya. Ada hal yang baik tapi tidak indah, misalnya pondasi bangunan. Pondasi baik untuk sebuah bangunan, tapi tidak tampak indah meskipun disusun sedemikian rupa dan dibuat serapi mungkin. Contoh lainnya jamu herbal kering. Penampakannya seperti sampah atau hanya sekedar daun-daun kering. Tidak indah, tapi baik karena bermanfaat untuk kesehatan. Ada hal yang indah tapi tidak baik. Misalnya, lelehan lahar yang berasal dari gunung meletus ketika tampak dari kejauhan di waktu malam. Tampak indah tapi membawa petaka dan meluluh lantakkan semua yang dilandanya. Contoh lainnya, rumah judi dan diskotek. Tampak indah sebab didesain sedemikian rupa, tapi nggak baik. Apa yang baik dan indah? Alkitab menyatakan kerukunan. Gambaran yang dipakai untuk menyatakan keindahannya adalah minyak di kepala Harun. Kita tahu bahwa Harun adalah imam besar, dan jika kita membaca mengenai baju yang dirancangkan untuk seorang imam besar, luar biasa indah dan agung, dengan hiasan emas dan berlian yang tergantung di dada. Ditambah dengan minyak yang dituang di atas kepala, pasti menebar aroma keharuman yang semerbak kemana-mana, berharga dan mengagumkan. Gambaran lainnya adalah embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita mungkin tidak pernah melihat pemandangan itu, tapi melihat gunung yang berselimut kabut di pagi hari atau sore hari dengan cahaya mentari keemasan pastilah sangat memukau. Indah dilihat dan tempat itu pasti subur, yang tentunya akan memberikan hasil panen melimpah bila diolah. Seperti itulah luar biasanya kerukunan, bukan hanya baik melainkan juga indah. Baik bagi semua orang yang mengalaminya dan indah bagi setiap mata yang melihatnya. Untuk orang-orang yang berada di dekatnya, seolah mencium semerbak aroma wanginya yang membuatnya kerasan dan tidak ingin beranjak. Saudaraku, jagailah kerukunan, karena hal itu sungguh amat baik dan indah. Dan yang terpenting untuk kita ketahui,
Di situasi itulah berkat Tuhan dicurahkan. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.